Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas lagi koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Oke, hari ini kita akan bahas dari Bang Ivan, minta dibahas untuk WLD. Apakah masih ada masa depannya? Enggak, Bang. Masih ada masa depannya. WLD ya, World Coin. Terus juga kita akan bahas dari Lydia Handayani minta dibahas CRV, kok turun terus. Oke, kita akan bahas dua koin atau dua token ini. Pertama dari WLD ya, World Coin. Ini adalah sebuah token atau koin yang sangat kontroversial, teman-teman. Kenapa? Karena dia berkeliling dunia untuk mendapatkan ID atau mendapatkan data dari masyarakat. Ya, data yang mereka ambil itu adalah data mata. Jadi kayak scanning mata gitu, di mana orang-orang diberikan koin sebagai gantinya kalau mereka mau memberikan data informasi dari mata mereka. Jadi kayak di scan gitu matanya, persis kayak teman-teman bikin EKTP dulu, itu kan di scan ya mata, terus sidik jari. Nah itu diambil tuh data-data yang dapat di sana. Saya sendiri sih nggak tahu ya, karena eh, ya perkembangan zaman itu terus berkembang begitu cepat. Takutnya sih data-data yang diambil kayak gitu itu bisa menyebabkan apa namanya, kerugian di kemudian hari, karena data-data seperti itu menurut saya sangat-sangat penting, teman-teman. Tapi kenyataannya WorldCoin itu sudah berkeliling dunia ya, ke banyak negara. Mereka kabarnya kemarin baru selesai dari Argentina. Nah ini dia sekitar 9.500 Argentinians atau orang-orang Argentina sudah verifikasi di World ID, otomatis sudah didapetin data matanya. Terus mereka juga sebelumnya sudah berkeliling Eropa, dan juga beberapa negara memang sudah ban mereka ya, nggak dikasih mereka ngambil data masyarakat yang ada di sana, dan sampai sekarang mereka masih tetap berkeliling nih. Ini kemarin mereka di Jepang. Jadi ngeri ya, Worldcoin ini keliling dunia buat dapetin data-data sampel itu dan kemudian dibayar pakai koin WLD. Yang notabene koinnya terus nyungsep sampai hari ini. Itu teman-teman project yang mereka kerjakan. Sementara itu dari exchange, mereka udah listing di banyak exchange, ada di Binance, KuCoin, Bithumb, Uniswap, dan kawan-kawan. Kalau kita perhatikan dari supply yang mereka punya, itu ada di 10 miliar, sementara yang terilis di market baru sekitar 130 juta saja. Masih 1,3%. Sebenarnya ini koin masih kecil market cap-nya, jadi masih berpeluang untuk dimanipulasi harganya. Jadi kalau teman-teman masih punya koin ini, saya rasa masih punya harapan buat teman-teman untuk mendapatkan kenaikan harga. Ya, kalau ditanya masih ada masa depan, saya rasa masih, karena mereka sementara belum mengerjakan proyek apa-apa. Mereka hanya berkeliling dunia, ngambil data orang, terus ya nggak tahu buat apa, teman-teman. Ya itu sih masalahnya, mereka mereka nggak terlalu kasih misi mereka itu apa, kasih tahu ke kita semua misi mereka itu apa, kenapa mereka ngambil data itu. Mereka nggak ngasih itu, teman-teman. Masih sangat-sangat misterius proyek ini bakalan kemana ke depannya. Itu ya untuk proyeknya, overall udah dapat informasinya, dan ini mereka juga menghadiri acara di Singapura besok. Sekarang udah mulai, teman-teman. Di 13 sampai 14 September. Ini buat mengembangkan ekosistem yang mereka punya dari Sam Altman. Itu dari project WorldCoin overall, karena mereka keliling dunia nih, terus ngasih koin-koin gratis, otomatis orang yang dapat koin itu ngapain? Ya ada yang hold, ada yang jualan, dan overall pergerakan dari WLD terus mengalami penurunan ya sejak pertama listing. Nah ini sekali lagi menjadi pelajaran buat kita semua. Kalau kalian ada koin-koin baru launchpad, itu jangan diserbu guys. Apalagi ketika bear market seperti sekarang. Kenapa? Karena koin-koin seperti ini biasanya dia akan overvalue dengan sendirinya. Overvalue itu kemahalan dengan sendirinya. Kemahalan dari harga wajarnya. Harga koin ini ketika pre-sale atau ketika launchpad itu cuma dihargai 0,14 dolar. Terus ketika dia apa namanya, membuat launchpad di Binance khususnya, harganya langsung melonjak sampai 1 dolar. Harganya udah kemahalan. That's why harganya terus mengalami kemerosotan sampai sekarang. Apalagi dari developernya sendiri tidak ada improvement apa-apa dari segi fundamental.
Ya, mereka hanya meningkatkan komunitasnya, memperbanyak orang yang punya koinnya. Ya, itu yang mereka kerjakan. Otomatis ya dari segi pergerakan harga juga nggak nendang. Tapi teman-teman, eh, supply yang beredar itu masih sangat-sangat kecil. Otomatis kalau cuma segini sih masih bisa dimanipulasi ke depannya. Jadi saya percaya koin ini masih bakal naik lagi nanti. Jadi sabar dulu aja buat yang masih punya koinnya ya. Nah, secara teknikal nggak terlalu bisa dibahas karena overall dia masih sangat-sangat baru ya, listing di Juli kemarin dan sekarang pergerakan harganya terus merosot. Paling yang aku bisa kasih tahu ya, level supportnya sekarang udah di breakdown, teman-teman di kisaran 1,042 dolar dan sekarang berpeluang untuk kembali melanjutkan tren penurunannya. Sampai mana nggak tahu pasti juga teman-teman karena kita masih menunggu yang namanya reversal pattern. Sementara itu dari volume perdagangan ada sedikit peningkatan dengan smart money yang masih kosong. RSI pun juga sudah menyentuh level jenuh jual dan sekarang udah pelan-pelan membentuk divergence. Sepertinya dalam jangka waktu dekat mungkin akan ada sedikit spike naik ya. Populis seperti itu. Saya pribadi juga masih akan berpatokan sama Bitcoin. Sementara Bitcoin memang ada mengalami kenaikan, tapi BTC dominance-nya cukup kuat. Hingga mungkin altcoin semuanya pada tertekan. Jadi buat WLD sabar dulu aja, itu aja. Sementara supply-nya masih kecil, jadi saya masih melihat ini masih berpeluang untuk harganya naik. Tapi mungkin butuh waktu lah. Now kita akan bahas untuk curve DAO atau CRV. Nah, CRV ini kemarin kena hack ya teman-teman. Masalah hacking ini masih belum selesai. Kenapa? Karena di pembahasan kita yang terbaru, teman-teman kemarin itu ada berita soal likuidasi yang dilakukan oleh CRV. Bentar ya, aku posting di komunitas Telegram teman-teman. Yang ini kemarin aku udah posting harga CRV terus menurun karena investor yang membeli CRV itu adalah Michael Egorov ya, senilai 0,4 dolar dan saat ini mengalami kerugian. Investor mengalami menghabiskan sampai 1 juta USDT untuk membeli CRV 1 jam lalu. Jadi kemarin ini ada sebuah arus masuk ya deposit ke CRV, teman-teman. Jadi setelah kasus hacking sebenarnya secara fundamental CRV ini masih terbilang kurang begitu bagus. Sorry guys, ada kucing saya tuh memang lagi apa namanya pengen kawin. Jadi posisi CRV untuk saat ini itu dalam posisi yang masih bisa dibilang mengkhawatirkan secara fundamental. Saya rasa masih belum bagus, masih belum stabil untuk saat ini. Even hackingnya udah selesai ya. Masalah hackernya udah selesai, tapi tetap aja CRV masih mengkhawatirkan. Jadi kalau teman-teman tanya kenapa harganya turun terus, ya itu tadi karena investor juga lagi cedera teman-teman. Terutama soal kepercayaan mereka terhadap CRV. Jadi nggak gampang loh untuk sebuah project termasuk DeFi itu ketika dia sudah mengecewakan investor terus tiba-tiba investor kembali percaya itu nggak gampang. Itu sama aja kayak teman-teman nabung di salah satu bank ya, bank yang kalian percaya lah. Terus tiba-tiba bank itu kecurian dana. Terus teman-teman percaya nggak untuk nyimpan uang di sana lagi? Pasti enggak dong. Nah, begitu juga dengan platform DeFi. CRV udah mengecewakan banyak investor. Jadi, kalau mereka apa namanya harganya turun itu adalah hal yang sangat wajar. Butuh sekian waktu untuk bikin harganya normal kembali pasca hacker yang terjadi, teman-teman. Sementara sih secara fundamental mereka tetap bekerja sama dengan beberapa platform seperti DEX integration, ada ODOS yang mereka ajak kerjasama, kemudian juga Base, teman-teman. Base salah satu apa namanya platform yang ada di blockchain Coinbase ya, ada namanya Orpool, itu juga diajak kerjasama dan sisanya ini masih teman-teman mereka masih membutuhkan waktu untuk recovery. Jadi gitu sih buat fundamental dari CRV, that's why ya sabar dulu ya buat teman-teman yang mungkin ada hold, udah terlanjur nyangkut. Tapi good news-nya hari ini CRV ada naik nih sekitar 4% teman-teman, ditunjang sama volume transaksi yang lumayan naik sekitar 70%-an. Untuk supply maksimum CRV ada di 3,3 miliar, sementara yang beredar itu sekitar 800 jutaan. Harganya udah kembali naik untuk hari ini. Dari pasarnya dia ada di Binance, Coinbase, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuidasi nggak terlalu masalah. That's it buat CRV. Gimana untuk price action-nya? Katanya harganya terus turun ya. Ya sebenarnya teman-teman setelah
kehancuran kemarin karena hacking, harga CRV memang merosot terus, tapi sekarang kayaknya udah mulai ada momentum untuk reversal. Kelihatan dari candlestick yang udah mulai muncul candle-candle bullish nih, tapi masih butuh untuk beberapa konfirmasi. Yang pertama, secara teknikal RSI udah mulai mengalami kenaikan. Yang kedua, dari volume perdagangan ada sedikit kenaikan. Smart money belum muncul, teman-teman. Otomatis untuk saat ini saya rasa masih akan sangat-sangat struggle untuk CRV. Semoga aja masih bisa survive untuk kedepannya ya. Dia udah breakdown dari yang namanya pola symmetrical triangle, dan saya melihat kenaikan ini hanya berupa sementara. Paling sampai resistance 0,56. Nah, itu dia akan dapat tekanan jual lagi, teman-teman, di resistance tersebut. Semoga dia masih tetap kuat dan semoga bisa untuk menguat. Tapi kalau enggak, hati-hati teman-teman, karena berpeluang harganya akan nyungsep kembali turun ke level support yang ada di kisaran 0,32. Gitu buat CRV, teman. Apakah akan terrealisasi seperti itu? Kita nggak tahu pasti. Tapi kalau trennya bagus, bisa jadi level 0,5 sekian ini bisa ditembus ya, dan berpeluang untuk membuat harganya menguat. Tapi kita lihatlah nanti gimana. Untuk jangka pendek saya rasa CRV udah mulai ada tatanan bullish. Karena tahu ini CRV kok turun terus. Sekarang dia udah mulai naik. Oke, gitu aja mungkin buat CRV ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, selalu research kembali teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk update. Kita akan selalu update di komunitas Telegram. Buat yang punya Telegram yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja guys. Akhir kata saya Andri. Terima kasih.